Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu fresh graduate setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya menonton penonton setia channel ini. Saya menyapa penonton setia channel ini. Saya pastikan juga bahwa semua Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Informasi terkini saya sharekan kepada Bapak Ibu. Sepertinya ada yang terbalik ya. Ketika ada hal yang mengembirakan, maka orang pada menjauh. Namun apabila tidak ada formasi, maka pada bertanya. Ini menurut saya sepertinya ganjil ya. Nah, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Apa kira-kira keganjilan itu? Satu informasi penting yang perlu kita cermati bersama, sebagaimana dimuat oleh media nasional portal sulut.com dengan judul Formasi CPNS Kemenak Minim Pelamar padahal ada tunjangan sampai 21 juta. Lihat Bapak Ibu ya, minim pelamar padahal ada tunjangan sampai 21 juta. Nah, tentunya ada persoalan Bapak Ibu ya. Apa kira-kira yang melatar belakangi ya tidak ada pelamar pada eh, kementerian tersebut atau di jurusan-jurusan tertentu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 tahun ini berbagai lembaga kementerian membuka formasi CPNS. Tapi yang ditonjolkan di sini adalah Kemenang. Nah, ada apa itu Bapak Ibu? Mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Portal Sulut, kesempatan besar menjadi aparatur sipil negara Kementerian Agama Kemenak di tahun 2024. Berikut ini daftar formasi minim pelamar di CPNS 2021 dan CPNS P3K 2023. Daftar formasi ini sangat membantu calon pelamar sebelum memilih formasi di CPNS dan P3K 2024. Sekedar diketahui, pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS dan P3K 2024 pada bulan April. Beredar jadwal pendaftaran dimulai tanggal 15 April 2024. Sementara April itu sudah berlalu Bapak Ibu ya. Sementara itu tahun 2024 ini Kemenak membuka formasi CPNS dan P3K 2024 sebanyak 110.553 formasi. Untuk CPNS-nya 20.772 formasi. Sedangkan P3K-nya 89.781 formasi. Kabar gembiranya, Kementerian Agama menambah tunjangan untuk PNS dan P3K di tahun 2024. Untuk 2024 ini ada kenaikan tukin sebesar 80% dan ini sudah ACC Bapak Ibu ya. Sudah ada suara ACC, ada penawaran tukin untuk Kemenak 80%. Jadi berikut adalah rincian estimasi tukin Kemenak 2024 yang telah beredar dari berbagai sumber. Mulai dari jabatan yang paling rendah hingga kelas jabatan paling tinggi. Kita mulai dari kelas jabatan 1 ya, kelas 1 ya, atau mendapatkan tukin. Kalau dulunya 1.900.000-an, sekarang menjadi 3.500.000-an. Kelas 2 dari 2 juta sekian menjadi 3.700.000-an. Kelas 3 dari 2.200.000-an menjadi 3.900.000-an. Kelas 4 dari 2.300.000-an menjadi 4.200.000-an. Kelas 5 dari 2.400.000-an menjadi 4.400.000-an. Kelas 6 dari 2.700.000-an menjadi 4.800.000-an.
Kelas 7 dari 2.900.000 menjadi 5.270.000-an. Kelas 8 dari 3.300.000 menjadi 5.900.000-an. Kelas 9 dari 3.700.000 menjadi 6.600.000-an. Kelas 10 dari 4.100.000 menjadi 7.300.000-an. Kelas 11 dari 4.500.000-an menjadi 8.100.000-an. Ini hampir 8.200.000 Bapak Ibu ya. Untuk kelas 12 dari 5.100.000-an menjadi 9.300.000-an. Kelas 13 dari 7 juta sekian, dari 7.200.000-an menjadi 13 juta. Kelas 14 dari 8.500.000-an menjadi 15 juta sekian. Kelas 15 dari 11.600.000-an menjadi 21 juta sekian. Kelas 16 dari 14.700.000-an menjadi 26.500.000-an. Kelas 17 dari 20 juta sekian, ya, dari 20.600.000-an menjadi 37.200 sekian. Itulah tukin untuk PNS Kemenak setelah ada kenaikan 80% Bapak ya. Nah, alhamdulillah kabar baik bagi seluruh ASN Kementerian Agama. Saya baru saja bertemu dengan Menteri Pan-RB dan beliau menyampaikan usulan penyesuaian tukin sebesar 80% bagi ASN Kemenak telah disetujui. Ungkap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas beberapa waktu yang lalu. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Ortala Nuruddin mengatakan saat ini pihaknya sedang memproses penyesuaian tunjangan kinerja pegawai Kementerian Agama. Kemenpan RB juga sudah menyampaikan surat ke Kementerian Keuangan terkait pemohon, ya, terkait permohonan izin prinsip penyesuaian tukin pegawai Kemenak sebutnya. Kita berharap persetujuan dari Kementerian Keuangan segera terbit dan tahun ini tukin pegawai Kemenak bisa disesuaikan menjadi 80%, tandasnya seperti dikutip dari website resmi Kementerian Agama. Nah sekarang yang kita bahas adalah mengenai formasi PNS dan P3K Kemenak yang minim pelamar ya. Jadi bukan hanya Kemenak Bapak Ibu ya, ada juga yang lain. Nah supaya lebih jelas, mari kita lihat rinciannya Bapak Ibu ya. Berkaca dari seleksi CPNS 2021, CPNS dan P3K 2023, berikut daftar formasi minim pelamar ya. Jadi ini daftarnya Bapak. Ini nantinya menjadi acuan kepada Bapak Ibu untuk memilih formasi mana di kementerian dan lembaga mana untuk bisa melamar ya. Jadi dari instansi CPNS 2023 tersepi pelamar ya. Yang pertama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM ada minusnya 2 ya. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri minus 23, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN 56, Kementerian Perindustrian Kemenperin minus 92, Kementerian Kesehatan Kemenkes 106 minus ya, minusnya 167, Kementerian Agama Kemenak 800 ya. Ini jumlah paling banyak 800 ya. Kementerian Kemenak minus 800. Jadi berikut daftar formasi yang minim pelamar ya. P3K teknis, kemudian dosen, dokter spesialis, pengawas olahraga, analis konten media sosial, analis informasi kebudayaan, pengadministrasian izin kawin dan izin cerai, kemudian asisten ahli dosen, dan yang terakhir adalah pengelola pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai formasi-formasi yang sepi pelamar ya di wilayah Kemenak dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Nah, ada apa yang perlu kita ketahui di sini Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa itu sepi pelamarnya padahal dibutuhkan ya
Ini menjadi acuan kepada Bapak Ibu fresh graduate yang ingin melamar menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.